Kan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudhu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing itu langsung batal wudhunya. Beda kalau kita tersentuh dengan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kotoran ayam, kotoran kambing, itu wudhunya nggak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bagian tengah dari fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi ya. Famaksudul ulama'i biqaulihim, maka apa yang dimaksudkan oleh para ulama ketika mereka mengatakan atau dengan ucapan mereka najasatun hissiyatun wa najasatun maknawiyatun, yaitu berupa najis hissi dan najis maknawi, annan najasata al-hissiyatah maknaha, yaitu bahwa sesungguhnya najis hissi maksudnya adalah anna aina syai'i najasun, bahwasanya materi atau barangnya itu memang najis ya. Jadi ada yang baca najasun, boleh dibaca najisun, bebas ya. Itu ada dalam kitab Madzhabul Arba, disebutkan di situ dirinci. Najasun, najisun nggak apa-apa ya. Atau pakai fi'il madinya najasah, najusah, najisah. Lanjutkan, fa idza lamastahu biyadika mathalan, maka seandainya kamu menyentuh kepada najis hissi tersebut dengan tanganmu misalnya, wajib alaika ghusluha, maka wajib kamu membasuhnya. Wala yajuzu laka hamluhu, dan tidak boleh bagimu membawa najis itu, walam suhu, dan menyentuhnya, fis sholati, ke dalam solat, atau kamu dalam keadaan solat. Fal baulu najasun hassan, maka kencing itu adalah najis secara hissi. Maksudnya hissi itu kalau bahasa kita itu materi ya. Jadi nyata, bukan abstrak. Kemudian idza asabah badanakah, apabila kencing itu menimpa badanmu, au thiyabaka, atau bajumu, wajib ghuslu ma asabahu, maka wajib membasuh apa yang ditimpa oleh najis tersebut atau oleh kencing tersebut. Wa amman najasu al maknawi, adapun yang dimaksud dengan najis maknawi, fa idza lamastahu, maka apabila engkau menyentuhnya, fa innahu, maka sesungguhnya, lam yajib, tidak wajib, alaika, atasmu, ghusluhu, membasuhnya. Fal kafiru najasun, maka contohnya seperti orang kafir itu najis. Di qaulillahi ta'ala, karena ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najasun ya. At-Taubah ayat 28, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Walakin, akan tetapi, nah perhatikan di sini bedanya. Idza sofah tahu, apabila engkau bersalaman dengan orang musyrik tersebut, lam yajib alaika ghuslu yadika, maka tidak wajib kamu membasuh tanganmu. Li'anna najasatahu, karena najisnya orang musyrik itu, maknawiyatun, adalah najis secara makna saja. Bimakna, dengan maksud ya, anna qalbahu, bahwasanya hatinya orang-orang musyrik itu, najasun, adalah najis, bisyirki, dengan kesyirikan, wal kufri, dan kekafiran, wal iyadu billah. Dan perlindungan itu hanyalah dari Allah, atau semoga Allah melindungi kita dari menjadi orang musyrik atau orang kafir. Naudzubillah ya. Walladzina qalu innal khomroh, ini aplikasi hukumnya. Sedangkan ulama-ulama yang berpendapat atau mengatakan innal khomroh, bahwasanya sesungguhnya khomer, najasatuha, kenajisan khomer tersebut, kalau dibaca najasatuha berarti dia menjadi mubtada lagi ya. Lalu maknawiyatun setelahnya khobar ya. Maknawiyatun adalah secara maknawi. Jadi isimnya inna itu khomrun, khobarnya ya jumlah dari najasatuha maknawiyatun. Atau kalau dibaca najasataha, berarti dia menjadi badal dari khomer ya. Sesungguhnya khomer, maksud dari khomer itu apa? Yaitu sifat najisnya khomer. Maknawiyatun adalah secara maknawi, berarti dia jadi khobarnya inna ya. Yuriduna. Nah ini jumlah yuriduna ya, jumlah fi'il dan fa'ilnya yaitu hum, menjadi khobarnya walladzina ya. Mereka itu bermaksud annaha, bahwasanya khomer itu fil makna, secara makna, najasatun, adalah najis. Karena hiya, khomer tersebut, min amalis syaitoni, adalah perbuatan setan, berarti meminumnya ya. Watuki'u atau watuwaki'u, dan membuat atau menjadikan atau menjebloskan ya, syaribaha, orang yang meminumnya, fi ghadabir rahmani, menjadi orang yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala, maha agung dan maha tinggi. Fahiyya bihadal makna najasatun, maka khomer itu dengan pemaknaan seperti ini,
najasatun adalah najis. Artinya ada juga ulama yang mengatakan khomer itu ya tidak najis kalau secara materi. Dia najis secara hissi, artinya buruk. Jadi kalau kamu misalnya pakai parfum ada alkoholnya, kalau mengatakan itu alkohol atau khomer atau apalah, tidak apa-apa sholat ya, karena bisa jadi khomer itu, alkohol itu bukan secara hissi najis, tetapi dia najis karena memabukkan, atau dia najis karena kalau kamu minum itu kamu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita nggak usah bawa kitab-kitaban ya, kita pakai fatwa mereka saja. Nah, itu jelas ya. Jadi ini sudah membantah bahwasanya tidak ada istilah kalau kencingnya binatang yang bisa dimakan najis maknawi, kalau tidak bisa dimakan najis hissi. Repot kalau begitu ya. Kenapa? Karena binatang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan pun berbeda-beda. Ulama berbeda-beda. Kodok ada yang bilang bisa dimakan, ada yang bilang tidak. Lalu kencingnya gimana? Repot ya. Pokoknya apa-apa yang tidak ada dasarnya itu akan merepotkan. Karena ilmu itu tatanannya jelas ya. Ada perbedaan-perbedaan, ada kejelimetan-kejelimetan, itu semua selesai karena di situ jelas ada kaidahnya, ada rumusannya ya. Kalau kita buat-buat teori sendiri tidak bisa begitu ya. Kemudian tentang apakah orang yang menyentuh najis itu batal ya. Tidak ada ya. Tidak ada cerita mau najis hissi, mau najis maknawi, tidak akan pernah ada najis yang membatalkan wudhu. Ketika orang keluar kencing atau keluar berak itu dia batal wudhunya bukan karena kencing atau berak najis, tapi karena keluarnya itu dari dua lubang. Sementara khurujus syai'i minas sabila ini itu yungkidu atau yubtilu al wudu'ah. Keluarnya sesuatu dari dua lubang itu membatalkan wudhu. Mau keluar duit bahkan ya batal wudhunya, madzhab Syafi'i begitu ya. Keluar batu, keluar keluar traktor, keluar becak batal ya. Mau najis mau suci kalau sudah keluar dari situ maka batal ya. Kemudian ini diperkuat lagi oleh fatwanya Syekh bin Baz yang bahkan tertulis dalam dua versi. Yang pertama saya baca, idza waqa'at ala jismil insani, apabila menimpa kepada tubuh manusia najasatun sebuah najis ba'dal wudu'i, setelah dia itu berwudu, artinya dalam keadaan punya wudu, bi an waqa'a alaihi syai'un, yaitu menimpa kepada dia sesuatu, min bauli sobiyin, dari kencingnya bayi, au ghairi dzalika ya. Kencingnya bayi kalau kata Ustadz ini kan najis hissi ya, karena bayi kan tidak bisa dimakan ya. Itu ada di acara lengkapnya begitu ya. Au ghairi dzalika, atau ya selain kencing ya, berak ya apalah, min anwa'in najasati, dari semua jenis najis ya. Najis hissi ya, bukan najis maknawi. Karena kalau najis maknawi bukan cakupannya di sini. Fa innahu, maka orang itu ya, yaghsilu mahallan najasati, dia membasuh tempat najis tersebut ya, bagian mana dia ditimpa najis itu ya dia bersihkan ya, maksudnya ya kalaupun mau mandi ya boleh lah ya. Wa yakfi, dan cukup, wala yu'idu al wudu'ah, dan dia tidak perlu wudu lagi, kecuali kalau ketika mandi kamu pegang-pegang ya lain cerita ya. Ini bicara status hukumnya secara fikih. Jadi najis itu dihilangkan, tidak perlu wudu. Bal yaghsilu ma asaba an najasatu, bahkan dia membasuh apa yang ditimpa oleh najis itu, min thaubin ya, dari baju ya, termasuk juga baju, au badanin atau badan. Walaisa alaihi, dan tidak harus baginya ayyuida al wudu'ah, untuk mengulangi wudu. Amma idza kanatin najasatu, adapun apabila najis itu ada, min nafsihi ya, berasal dari dirinya, bi an kharaja minhu al baulu, yaitu keluar darinya kencing, fahadza yastanji'u, maka ini dia ya cebok ya. Wa yu'idu al wudu'ah, dan mengulangi wudu, bukan karena najis tapi karena kamu keluar sesuatu dari dua lubangnya itu ya. Amma law asabahu najasatun, adapun kalau menimpa kepadanya najis, min tiflin, dari bayi, indahu tiflun, di mana bayi itu punya dia, kira-kira begitu ya. Atau seharusnya tidak perlu pakai tiflun lagi, min tiflin indahu, dari bayi yang milik dia, au min ghairihi, atau dari bayi yang lain, atau dari orang tua ya. Bayi saja ini batasan paling bawah bayi gitu ya, apalagi orang tua ya. Au saqata alaihi damun, atau jatuh kepada dia itu darah, yaghsilu, maka dia membasuh, ma asobahu, tempat atau bagian mana ditimpa oleh kencingnya bayi dia, kencingnya bayi orang lain, kencingnya nenek-nenek ya, dan siapapun, atau darah ya. Kemudian wayakfi, dan cukup, wal wudu'u sahihun, dan wudunya itu sah ya. Naam, iya, artinya wudunya itu tetap sah, tidak rusak. Kemudian ini satu lagi, idza dasal insanu alal bauli, apabila menyentuh ya, menginjak ya, dasa itu menimpa, menyentuh, menginjak ya, atau bersentuhan lah ya,
kepada kencing, au ala ghairihi atau kepada selain kencing, berarti dari jenis-jenis najis ya. Minan najasati, yaitu berupa najis-najis ya. La yantakidu wudu'uhu, maka tidak menjadi batal wudunya. Walakin akan tetapi idza kanal baulu, apabila ada kencing itu rotaban, adalah basah ya. Au rijluhu atau kakinya dia rotobatan adalah basah ya. Jadi ini cerita bagaimana kalau orang lewat di lantai yang ada kencingnya. Maka yang pertama, kalau misalnya kencingnya itu basah, najisnya itu basah ya. Atau najisnya kering tapi kaki dia yang basah ya. Ghosalah, maka dia harus mencuci kakinya. Idza alima, apabila tahu gitu ya. Artinya mengetahui keadaan itu ya. Amma idza lam ya'lam, apabila dia tidak tahu ya, dia tidak tahu ada kencingnya ya. Artinya tidak nampak ada kencing, berarti ini kemungkinan kencingnya kering atau ada basah tapi dia tidak tahu kalau itu kencing. Jadi tidak tahu ya. Fala syai'a alaihi, maka tidak usah membasuhnya. Nah ini ya. Jadi hukum sesuatu itu pada dasarnya adalah suci kecuali kamu tahu kalau itu najis begitu ya. Lakin akan tetapi idza alima, apabila dia tahu wa kanal baulu au ghairuhu, dan ada kencing itu atau selain kencing ya, rotaban adalah basah, ghasala rijlahu, maka dia membasuh kakinya walaupun misalnya kakinya kering tapi kencingnya basah dan dia tahu. Au kanat rijluhu rotabatan, atau kakinya yang basah ya. Wa dasa alal bauli, lalu dia menginjak ya, atau menyentuh kepada kencing, wa nahwiha dan sejenisnya, ghasalaha, maka dibasuh ya. Artinya kakinya itu dihukumi najis sehingga cuci kaki begitu ya. Ghasala ma asobaha ya. Dia membasuh apa yang menimpa dia, yang ditimpa oleh najis itu ya. Atau kakinya yang kena najis, kakinya yang dibasuh ya. Amma ingkana mahallul bauli yabisan, adapun apabila ada tempat kencing itu kering ya. Au ghairuhu, ini harus dibaca ghairuhu ya. Tidak bisa dikembalikan kepada al-bauli yaitu ghairihi. Karena ada yabisan lagi di situ. Jadi ini harus sama-sama menjadi isimnya kana. Au ghairuhu, atau au kana ghairuhu, atau ada selain kencing itu minan najasati, ya berupa najis-najis yang lain, yabisan adalah kering ya. Jadi tempatnya kencing itu kering atau najis lain sama-sama kering. Warijluhu, nah ini waw haliyah ya. Dan kakinya ya bisatun adalah kering juga. Berarti ini waw haliyah ya, dalam keadaan gitu. Jadi tempat kencingnya kering atau ada najis kering, diinjak oleh kaki yang juga sama-sama kering. Fala syai'a alaihi, maka tidak ada yang harus dia lakukan. Artinya tidak najis. Najis itu tidak pindah ke kakinya. Li'annahu, karena orang tersebut ya, orang yang menginjak itu la yata'atsaru, tidak berpengaruh ya, atau tidak ditimpa pengaruh apapun bidzalika, dengan najis yang kering tersebut. Wa hakadza law lam ya'lam, dan begitu juga seandainya dia tidak tahu anna hadza, bahwa hal ini najasun adalah najis atau tempat ini adalah najis, wa shalla, kemudian dia sholat ya, sholat di atas tempat itu, atau dia nginjak kakinya basah, tempatnya kering atau tempatnya basah, dimana kalau dia tahu itu najis tapi ini dia tidak tahu ya, kemudian dia sholat ya. Jadi dari kesimpulan-kesimpulan di atas itu mau masuk kepada dia yang najis atau dia yang suci, selama tidak tahu maka hukumnya suci. Fa innahu, maka sesungguhnya sholat keadaan seperti itu ya, atau dia tidak tahu menginjak najis itu, la yadurruhu, maka tidak membahayakannya ya. Membahayakan di sini artinya tidak menjadikan dia batal. Dzalika, hal tersebut ya. Artinya sholatnya tetap sah ya. Jadi bahasa fikih la yadurru itu tidak membatalkan. Kama lau sholla, sebagaimana seandainya dia sholat fi thawbin, dalam baju atau dengan menggunakan baju Najisin atau najasin ya, yang najis ya. Tadi kan sudah dibilang mau dibaca najisin atau najasin boleh. Tapi kalau fil madinya malah dibaca najusa, najasa, najisa boleh. Lam ya'lam bidzalika, di mana dia tidak tahu kalau itu najis, hatta faragha, sampai dia selesai minas sholati, dari sholatnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu la yu'idu, tidak mengulang sholatnya. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Tetapi kalau mau ikut pendapat yang berhati-hati ya mengulang sholatnya. Ini mukhtalaf ya. Tidak perlu kita gas ya. Bebas kamu ikut yang mana saja. Begitu ya.